Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatul iman jemaah majelis nafsiliyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir pada kesempatan ini membahas surat At-Taubah ayat 100, halaman 203, At-Taubah ayat 100. Di At-Taubah ayat 100 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun. Ini wawunya wawu ibtida gitu Pak ya, atau wawu istinaf. Itu huruf wawu yang berfungsi untuk menunjukkan awal pembicaraan, karena berganti ini pembicaraannya itu dari pembicaraan sebelumnya yang berbicara tentang orang-orang munafik, kemudian berganti kepada pembicaraan orang-orang yang beriman gitu. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang sabiqunal awwalun. Sabaqo itu memiliki beberapa makna. Pertama, sabaqo itu bisa diartikan bersegera. Dalam surat Fatir itu Allah membagi manusia kepada 3 tipe. Ada dolumun li nafsi, manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Ada yang muktasid, yang pertengahan. Ada yang sabiqum bil khairat, itu orang yang bersegera dalam kebajikan. Bisa juga sabikun itu diartikan mendahului atau mengalahkan. Mungkin kita pernah mendengar ada hadis, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kata Allah, itu mendahului murkaku. Rahmatku mengalahkan murkaku. Atau bisa juga sabikun itu, sabako itu, mungkin kita sering mendengar ada istilah musabakoh, musabakoh tilawatil Quran. Jadi sabako itu berlomba. Ya, semuanya itu saling berkaitan, Pak. Antara bersegera, mendahului, mengalahkan, berlomba, itu saling berkaitan. Al-awwalun, awal itu pertama, Pak. Pertama. Di as-sabiqun al-awwalun, dan orang-orang yang pertama, yang terdahulu, yang mula-mula masuk Islam, maksudnya Pak. Orang-orang yang terdepan dari kalangan generasi pertama yang masuk Islam. Jadi sudah mereka itu generasinya generasi awal, kemudian mereka pun orang yang pertama masuk Islam, pertama membenarkan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan perkara yang mudah, Pak.
bukan perkara yang mudah. Kita boleh jadi menjadi seorang muslim karena kita keturunan orang muslim, orang tua kita muslim, ataupun kita dibesarkan di lingkungan umat Islam, sehingga mungkin bagi kita tidak terlalu sulit untuk menjadi seorang muslim gitu. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang hidup di lingkungan kemusyrikan, kemudian mereka harus masuk Islam, menjadi orang muslim yang pertama. Itu susah, Pak. Berat. Kenapa berat? Ya, pertama harus meninggalkan adat tradisi sebelumnya. Kan meninggalkan tradisi sebelum itu susah, Pak. Susah. Kita aja kan karena lama dulu dijajah oleh ideologi budaya, animisme, dinamisme, itu sampai sekarang kan masih ada gitu, sisa-sisanya di kalangan umat Islam itu. Jadi berat meninggalkan adat budaya itu. Kemudian yang kedua, menerjang arus itu berat, berat. Beda kalau mengikuti arus, menerjang arus itu berat. Makanya kualitas nilai kedudukan orang-orang yang masuk Islam dari generasi pertama itu mendapatkan posisi yang sangat luar biasa, keistimewaan yang sangat luar biasa. Beda orang yang masuk Islam pertama dengan orang yang masuk Islam kemudian. Seperti bedanya orang yang hijrah pertama kali dengan orang yang hijrahnya belakangan. Beda orang yang masuk Islam qoblal fathi, sebelum ditaklukkannya kota Mekah, dengan orang yang masuk Islam ba'dal fathi, setelah ditaklukkannya kota Mekah. Beda Pak orang yang masuk Islam, berislam ketika muda, dengan orang yang berislam ketika tua gitu. Walaupun ada istilah lebih baik terlambat daripada tidak, tapi tetap itu beda. Jadi orang-orang yang sabiqun al-awwalun itu mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Cukup banyak Pak nih penafsiran ulama siapa as-sabiqun al-awwalun itu. Ada yang menafsirkan sabiqun al-awwalun itu adalah orang-orang atau para sahabat yang pernah sholat menghadap dua kiblat. Para sahabat yang sholat pernah menghadap Baitul Maqdis dan juga Masjidil Haram. Karena memang generasi pertama itu pernah mengalami sholat menghadap dua kiblat gitu. Kan sebelumnya kiblat itu kan ke Baitul Maqdis. Lalu karena Rasulullah senantiasa berdoa, menengadah tangannya memohon kepada Allah agar kiblat itu dipindahkan ke Masjidil Haram, maka akhirnya Allah pun mengabulkan permohonan Rasulullah itu. Ada juga yang menafsirkan as-sabiqun al-awwalun itu adalah orang-orang yang pernah melakukan bai'atur ridwan, berbaiat kepada Rasulullah SAW pada saat perjanjian Hudaybiyah itu. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ya cukup banyak walaupun tidak terlalu banyak.
Di antara sabiqunal awwalun itu yang paling populer itu orang yang pertama masuk Islam itu pertama kalau sahabiyah itu Ummul Mukminin Siti Khadijah. Ibunda Siti Khadijah merupakan orang yang masuk Islam dari kalangan sahabat perempuan sekaligus istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq gitu Pak, khalifah yang pertama. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini dari generasi remaja ini. Kemudian ada ini Zaid bin Harisah, ada Zaid bin Arqam, ada Utsman bin Affan, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu 7 orang yang pertama masuk Islam atau terdepan masuk Islam. Makanya tak heran kalau Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq, karena beliau adalah orang yang pertama membenarkan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Karena memang berat itu Pak, berat. Makanya wajar kalau mereka itu mendapatkan posisi kedudukan yang sangat mulia, yang sangat agung di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal muhajirina, baik dari orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang yang berpindah dalam rangka menyelamatkan akidah dari Mekah ke Madinah, wal ansor, ataupun dari kalangan orang-orang ansor. Orang ansor itu adalah orang Yasrib, orang Madinah yang menolong orang-orang muhajirin itu. Jadi ada 2 golongan nih. Di satu sisi ada muhajirin, di sisi lain ada al-ansor. Orang muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah demi mempertahankan akidah. Orang-orang ansor adalah orang-orang yang menerima orang muhajirin, sama tujuannya untuk mempertahankan, menyelamatkan akidah itu. Walladzina, dan orang-orang ittaba'uhum, yang ittiba, yang mengikuti mereka, yang mengikuti orang muhajirin dan ansor, bi ihsan, dengan cara yang ihsan, dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang penuh keridoan gitu, dengan cara yang penuh dengan keikhlasan, dengan cara yang penuh dengan kejujuran itu. Karena kan beda nanti Pak. Jadi ada orang yang mengikuti itu karena terpaksa, ada yang mengikuti itu karena ikut-ikutan, ada yang mengikuti itu memang dengan ihsan gitu, ihsan. Nah makanya kita pun dalam berislam itu harus berihsan Pak, berihsan. Kita dalam berislam itu harus mengikuti jejak para sahabat, baik muhajirin ataupun al-ansor, karena memang mereka itu mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah apa janji bagi mereka, jaminan bagi mereka itu? Radhiyallahu, Allah ridho, anhum, kepada mereka. Kemarin kita sampaikan bahwa ridho itu sikap menerima terhadap apa yang datang.
Kalau ikhlas itu sikap menerima terhadap apa yang keluar, yang diberikan. Nah, jadi Allah itu ridho, Pak. Allah itu bersikap ridho, menyikapinya dengan ridho. Terhadap apa? Terhadap mereka as-sabiqunal awwalun, baik dari muhajirin ataupun ansor. Allah ridho terhadap keislaman mereka, keimanan mereka. Allah ridho karena mereka dalam berislam itu selalu sami'na wa ata'na. Allah ridho karena mereka itu tidak banyak mengemukakan udzur, tidak banyak bersumpah untuk menutupi alasan-alasan keengganan mereka melakukan syariat Islam. Berbeda kan Pak dengan orang-orang munafik itu kemarin kita sampaikan. Banyak uzur, banyak alasan, banyak bersumpah, dan banyak yang lain-lainnya itu. Jadi Allah ridho kepada mereka, Pak. Dan ini merupakan sebuah kabar yang sangat menggembirakan, Pak. Kalau Allah sudah ridho, apalagi sih Pak yang dicemaskan, apalagi yang ditakutkan. Waradu, dan mereka pun ridho anhu. Nah, anhu itu maksudnya anillah. Mereka ridho kepada Allah. Yang tentu saja itu Pak, tentu saja dalam hal ini manusia yang lebih dahulu harus melakukan upaya-upaya untuk bisa mendatangkan ridho Allah. Bukan Allah dulu yang harus ridho, bukan. Di dongkieu pemikirannya. Saya baru mau ridho kepada Allah kalau Allah terlebih dahulu ridho kepada saya. Kita dibalik gitu. Jadi kita harus berikhtiar bagaimana agar Allah itu ridho kepada kita gitu. Nanti keridhoan Allah itu akan datang dengan sendirinya. Yang kedua, janji Allah itu wa'adda wa'dan. Ini harful atop, huruf sambung yang menunjukkan kesetaraan. Artinya keridhaan Allah dengan janji Allah berikutnya itu satu paket itu Pak, satu paket. Bukan hanya keridhaan Allah yang mereka dapatkan, melainkan Allah pun menjanjikan lahum, bagi mereka itu jannat, surga-surga. Kemarin kita sampaikan salah satu rahasia kenapa kata jannah taknya terbuka gitu. Pertama, karena surga yang dijanjikan itu bukan satu, tapi banyak surga. Yang kedua, itu menunjukkan kenikmatan yang tiada tara. Kemudian yang ketiga, surganya itu, pintu surganya itu terbuka lebar-lebar itu Pak. Jadi dengan taknya terbuka itu menunjukkan welcome, betapa welcome-nya surganya itu. Tajri, yang mengalir tahtaha, di bawahnya itu al-anhar, sungai-sungai, banyak sungai. Kan di ayat lain dikatakan tuh ada sungai Laban gitu ya, sungai susu, ada sungai khamr gitu, sungai arak gitu, ada sungai salsabil gitu, ada sungai zanzabil, yang rasanya
tidak berubah, yang rasanya aromanya menyenangkan gitu, yang dampaknya tidak membahayakan. Kan seringkali kalau minuman di dunia itu ketika diminum enak tapi inggrisna sok teu enak gitu Pak, diminum enak tapi langsung ke dokter. Nah itu lamun dahar di dunia gitu. Khalidina, mereka kekal, fiha maksudnya fi jannah, di dalam surga itu, abada, selama-lamanya. Dalika, yang demikian itu, al-fawzul azim, adalah keberuntungan yang sangat agung, yang sangat besar. Wa mimman, pakai wawu ibtidah lagi nih, karena berubah lagi pembicaraannya Pak. Wa dan mimman, ini nunnya dihadap, dihilangkan nih. Asalnya mim nun, min man, asalnya begitu. Lalu nun yang pertama dimasukkan ke huruf mim, diganti dengan tasdid. Salah satu rahasianya, karena di situ ada kebusukan, kemunafikan yang terselubung yang dilakukan oleh orang-orang Arab Badui gitu Pak. Wa mimman, dan dari sebagian mereka, wa mimman, dan dari sebagian orang, tidak semuanya Pak, sebagian, walaupun bisa jadi sebagian besar itu. Haulakum, yang ada di sekitar kalian, wahai Rasulullah, wahai para sahabat. Jadi kumnya itu kembali kepada Rasulullah dan para sahabat, atau kembali kepada as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan dari sebagian orang-orang yang ada di sekitar kalian, minal a'rabi, dari kalangan orang-orang Arab pedalaman, pegunungan, orang Arab Badui. Kemarin ada orang Arab kota, ada orang-orang Arab pegunungan dengan karakter tabiat yang berbeda. Munafikuna, itu ada orang-orang munafik, ada orang munafik. Jadi di sekitaran kota Madinah itu, walaupun tidak semuanya, ada orang-orang Arab Badui yang munafik. Kemarin kita bahas tuh batas minimal keimanan gitu Pak. Dan biasanya kalau bicara batas minimal keimanan itu berlaku bagi mereka yang memang satu, banyak faktor hambatan untuk keislaman mereka. Sekali banyak faktor hambatan untuk memperbaiki kualitas keislaman, keimanan mereka. Mungkin jarak ke majelis ilmu itu sangat jauh, lingkungan sangat tidak mendukung, perekonomian pun sangat tidak mendukung. Nah di situ ada toleransi dari Allah, minimal orang-orang yang hidup di daerah seperti itu melakukan sebatas kewajiban-kewajiban saja, sekalipun tidak melakukan hal-hal yang sunnah, itu sudah bagus Pak, sudah bagus. Wa min, dan dari sebagian ahlil Madinah, orang-orang yang ada di kota di Madinah Pak. Jadi al-Madinah itu kebalikan dari al-A'rab. Al-A'rab itu orang Arab Badui yang ada di pegunungan, pedesaan, perkampungan. Ada orang-orang Arab yang tinggal di Madinah, di kota Pak. Kota, dekat dengan Nabi kan itu Pak.
Kemudian di situ ada majlis taklim Rasulullah, dekat dengan para sahabat. Kemudian perekonomian pun sudah jauh lebih bagus, peradaban pun sudah jauh lebih bagus. Tetapi ini marodu, ada orang-orang yang mereka itu marodu, melampaui alam nifaq, dalam kemunafikannya. Yang tentu Pak nih, kemunafikan orang kota lebih berbahaya dari kemunafikan orang badui gitu Pak. Sanksi kemunafikan orang kota, orang Madinah gitu, itu lebih berat ketimbang sanksi kemunafikan orang-orang Arab gunung Pak. Kenapa kok begitu? Ya mereka sudah dekat dengan Nabi tapi kok masih munafik gitu. Kalau orang Arab Badui mungkin boleh dikatakan ya dalam tanda petik wajar gitu. Lamun cek bahasa orang Sunda mah wajar sih atau menjauh kata tajung gitu. Untuk kita. Iya mah udah tinggal di Madinah, perekonomian sudah bagus, lingkungan kondusif, dengan Nabi dekat, dengan para sahabat dekat, dengan majlis Rasulullah dekat, tapi masih munafik gitu. Itu sanksinya jauh lebih besar Pak. Dan biasanya kemunafikan mereka pun bukan kemunafikan biasa ya. Tapi kemunafikan mereka itu justru itu biasanya menjadi ini Pak, menjadi pemimpin lah, gembong kemunafikan. Biasanya orang kota kan begitu. Jadi kalau orang desa, orang kampung, munafiknya itu biasanya ikut-ikutan Pak, ikut-ikutan karena kejahilan mereka. Tapi kalau orang munafik yang ada di perkotaan, itu biasanya munafiknya itu bukan orang bodoh, dia bukan orang pinter munafik Pak. Itu jauh lebih berbahaya ketimbang orang bodoh yang munafik. Pejabat yang munafik lebih berbahaya daripada rakyat yang munafik. Ustadz yang munafik lebih berbahaya daripada mustami jamaah yang munafik. Orang kaya yang munafik lebih berbahaya daripada orang miskin yang munafik Pak. Nah makanya di sini katakan marodu, mereka itu melampaui batas, melampaui batas. La ta'lamuhum, kalian tidak mengetahui keberadaan mereka. Rasulullah, para sahabat tidak tahu Pak, keberadaan mereka. Jangankan orang munafik yang ada di Badui, yang di pegunungan, pedalaman, orang munafik yang ada di kota pun, di Madinah, banyak yang tidak diketahui keberadaannya itu. Kenapa? Karena saking liciknya gitu, mereka menyembunyikan kemunafikannya. Saking rapihnya mereka menyembunyikan kemunafikannya itu. Nahnu nih kata Allah, nahnu, tapi kami kata Allah, na'lamuhum, itu mengetahui mereka. Nah ini di sini kenapa menggunakan nahnu, tidak menggunakan ana? Karena memang orang-orang tertentu Pak. Jadi kami, bukan saya, kami gitu. Karena memang kemunafikan orang-orang munafik itu dalam kurun waktu tertentu, bagi orang tertentu itu akan diizinkan oleh Allah untuk sedikit mampu membongkar kemunafikannya. Cuman kan di sini perlu adanya yang namanya mengasah basiroh gitu Pak.
mengasah mata hati, menajamkan mata hati agar bisa mengetahui paling tidak ada dan tidaknya kemunafikan orang yang ada di sekitar Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Kemudian diancam oleh Allah, sanu'adzibuhum, nanti ini kok ada sa itu nanti Pak, nun itu kami itu, sanu'adzibu, nanti kami akan menyiksa hum mereka marratain, 2 kali. Ini kepada siapa nih ditujukannya marratain itu? Kepada orang munafik yang ada di Madinah. Makanya orang munafik di Madinah diakhirkan penyebutannya dibanding munafik yang badui tadi. Kenapa mereka akan disiksa 2 kali? Nah, ini 2 kali di sini ragam penafsiran nih. Pertama, mereka akan disiksa dalam kehidupan dunia. Yang kedua, mereka akan disiksa dalam kehidupan akhirat. Ada yang menafsirkan marrotain 2 kali itu karena mereka akan mendapatkan siksaan yang sakitnya, yang beratnya itu 2 kali lipat dari siksaan biasa. Jadi bisa saja jenis siksaannya sama, tapi rasanya beda, gitu Pak, beda. Sokwe gening Pak, lamun urang dahar enak, nu di dahar sarua tapi enakna sok beda kan gitu. Atau lamun urang pernah geringna sarua jeung batur tapi rasana geuning nyeri nanti beda kan gitu Pak. Kan begitu tak? Itu namanya marrotain itu. Jadi Allah akan menyiksa mereka itu marrotain, 2 kali lipat. Jadi bisa jadi jenisnya sama tetapi rasa sakitnya yang berbeda 2 kali lipat. Atau bisa juga marrotain itu Allah menyiksa dengan berbagai macam siksaan. Siksaannya bertubi-tubi lah. Itu marrotain. Kenapa aku bisa marrotain? Karena tadi orang munafik yang ada di perkotaan itu jauh lebih berbahaya ketimbang orang munafik yang ada di pedesaan. Orang alim berbuat kemunafikan itu jauh lebih berbahaya ketimbang orang jahil yang munafik. Kan kemunafikan orang berilmu itu bisa menular, diikuti oleh orang-orang awam gitu Pak. Itu bahaya di situ. Kalau orang awam munafik tidak akan ada yang mengikuti Pak. Nggak mungkin orang lain mengikuti kemunafikan orang awam. Tapi kalau seorang yang berilmu munafik, mungkin pengikutnya banyak Pak. Soknya zaman kiwa digasak tinggali Pak. Menurut kacamata Islam, ini orang ini kok ngomongnya ngelantur, ngawur, nyeleneh kayak itu ka dieu. Tapi pengikutna loba Pak. Nah geuning eta pengikutna loba, ada si eta mah cenah lain jalma sembarangan cenah. Teu apal cenah bapana baheula teh kiai cenah. Budakna salah ge pengikut teh loba gitu. Nah itu kan kadang begitu. Jadi banyak orang yang tersesatkan kalau yang munafiknya itu adalah orang yang berilmu. Kemudian ancaman berikutnya nih, kemudian yuradduna, mereka akan dikembalikan ila kepada azabin adzim, siksa yang sangat besar. Ayat 102. Wa akharuna, dan sebagian yang lain tadi menggunakan min tuh Pak.
Artinya yang munafik itu tidak semuanya tapi sebagian. Nah makanya di sini muncul wa akharuna, dan sebagian yang lain lagi, baik dari kalangan orang Baduy ataupun dari kalangan Madinah kota, i'tarafu, ta'aruf itu ada yang memberitahukan atau yang mengakui, Pak, bidunubihim, dosa-dosa mereka. Nah ini yang bagus nih Pak nih. Jadi dari kalangan orang Arab Baduy, dari kalangan orang Arab Madinah, itu ada orang yang jujur datang menemui Rasulullah SAW, lalu mengakui akan dosa-dosa mereka. Mereka mengaku dan minta maaf dengan penuh ketulusan, dengan penuh penyesalan ketidakikut sertaan mereka ke medan Tabuk gitu Pak. Itu jujur itu Pak. Mereka mengaku barangkali pernah menjatuhkan Rasulullah di belakang Rasulullah. Mereka mengaku pernah membantu orang-orang munafik karena kebodohan mereka. Datang tuh menemui Rasulullah itu i'tiraf bidzanbi, itu begitu Pak. Kita kan kalau kepada Allah tuh suka i'tiraf bidzanbi, mengakui dosa-dosa kesalahan kita. Kenapa mereka itu i'tiraf bidzanbi? Nah, khalatu, karena mereka telah mencampur adukan amalan solihah, antara amal yang soleh. Amal yang soleh itu amal yang dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi, itu disebut amal soleh. Wa akhara, sedangkan amalan yang lain sayyi'ah, buruk Pak. Jadi mencampurkan tuh antara ketaatan dan kemaksiatan, mencampur adukan antara ketundukan dengan penentangan. Tapi mereka ngaku Pak, jujur Pak. Kan beda Pak nih, tong dalam kehidupan akhirat. Orang nih mencuri gitu, mencuri, lalu datang ke kantor polisi menyerahkan diri. Lamun polisi nak cerdas, eta mau dihukum. Mun cerdas polisi Pak. Seorang maling datang ke kantor polisi, Pak, saya minta maaf telah berbuat dosa mencuri motor si A gitu. Ini motornya gitu. Saya menyerahkan diri. Mau dihukum, mau diduitkeun eta Pak. Lamun polisinya cerdas itu. Kenapa? Karena dia i'tiraf bidzanbi, itu mengakui dosa-dosanya. Beda dengan seorang maling anu geus dikejar-kejar jadi buronan Pak. Meureun dilakukan pengintaian yang berbulan-bulan, menghabiskan biaya yang cukup besar. Kemudian ketangkep. Sulit Pak untuk dimaafkan itu. Nah, begitu pula orang ketika berbuat dosa, katakanlah tadi mengkhianati Rasulullah dan para sahabat, lalu mereka datang menemui Rasulullah, itu namanya i'tiraf bidzanbi. Itu dalam penilaian Allah, orang itu bagus, walaupun tidak sebagus as-sabiqunal awwalun. Makanya di sini muncul nih asallahu. Nah, mudah-mudahan Allah nih ayyatuba alaihim, akan memberikan taubat kepada mereka. Bagaimana Allah memberikan taubat itu? Pertama nih, taubat Allah kepada mereka Pak, Allah akan berikan hidayah agar mereka itu mau berislam dengan keislaman yang bagus,
mau mengakui dosa-dosa mereka. Kemudian yang kedua, setelah mereka itu bertaubat, Allah akan menerima taubat mereka. Setelah mereka masuk Islam, Allah akan memperbagus keislaman mereka. Itu yang disebut dengan taubat Allah kepada mereka seperti itu, Pak. Jadi beda nih. Redaksi taubat itu begini. Ada taubat itu redaksinya Allah sebagai subjek, Pak. Ada taubat itu Allah sebagai objek. Kalau Allah sebagai subjek artinya Allah melakukan taubat kepada mereka. Itu artinya tadi Allah berikan hidayah agar mereka itu diberikan kemudahan untuk memohon ampun, meminta ampun. Yang kedua, setelah mereka minta ampun, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, di sini menggunakan asa, padi asa. Asa itu merupakan harfut taroji, itu berharap, Pak. Dan ini doa nih, Pak, doa dari Allah tuh. Gering dina surat naon tuh? Ya ayyuhalladzina, hampir sama dengan la'ala, Pak. La'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini huruf yang menunjukkan sebuah pengharapan sekaligus doa. Doa dari siapa? Di sini doa dari Allah nih, Pak. Jadi Allah mendoakan orang-orang seperti itu agar Allah pun berkenan mengampuni mereka. Dan ketika mereka meminta ampun, agar Allah pun berkenan menerima taubat mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Dat yang maha pengampun dan Dat yang maha penyayang. Nah, ini kan sebetulnya sebuah kabar gembira nih, Pak. Kabar gembira terutama untuk level orang-orang seperti kita, karena tidak menutup kemungkinan, Pak nih. Ini kalau dalam surat Fatir, Pak nih, ini maksud kelompok muktasid ini, Pak nih. Kelompok muktasid itu kelompok orang yang terkadang beramal soleh, terkadang beramal salah, gitu, Pak. Ya, barangkali kita banget ini, Pak nih, cek bahasa barudak mah. Ini saya banget gitu, Pak. Kadang taat, kadang maksiat, gitu, Pak. Kadang dermawan, kadang pelit, gitu. Kadang senang memaafkan, tapi kadang senang dendam, nah gitu, Pak. Kadang ini memiliki sifat katakanlah berehan, dermawan, gitu banyak. Tapi kadang memiliki sifat sebaliknya. Jadi muktasid itu pertengahan, Pak. Orang yang seimbang antara amal soleh dengan keburukannya, ini, Pak. Tetapi untuk tipe orang seperti ini Allah berikan kabar gembira. Orang seperti ini masih punya harapan besar kalau Allah itu ayyatuba alaihim, akan memberikan taubat kepada mereka. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.